Halo, nama saya Ferningsi, saya mahasiswa PJJ Komunikasi semester 3. Saya akan menjelaskan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentation. Meliputi yang pertama adalah aspek komunikasi verbal, yang kedua aspek komunikasi nonverbal, yang ketiga aspek artikulasi dan intonasi suara, yang keempat aspek mengenal audiens, dan yang terakhir adalah aspek lainnya yang terkait. Yang pertama, saya akan menjelaskan aspek komunikasi verbal. Saat berbicara di depan umum, komunikasi verbal menjadi aspek yang sangat penting. Apa itu komunikasi verbal? Sederhananya ini adalah bagaimana kita menyampaikan pesan dengan kata-kata yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh audiens. Ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam komunikasi verbal saat melakukan public speaking atau presentasi. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dengan audiens. Yang kedua, susun pesan dengan struktur yang baik. Setiap presentasi harus memiliki pembukaan yang menarik, isi yang informatif, dan penutup yang kuat. Pembukaan harus mampu menarik perhatian audiens. Isi harus disampaikan dengan runtut dan mudah diikuti, serta penutup harus memberikan kesan yang mendalam. Yang ketiga adalah gunakan storytelling atau contoh konkret, cerita atau ilustrasi yang relevan akan membuat presentasi lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Keempat, hindari kata-kata pengisi yang berlebihan. Kata-kata seperti jadi atau sebenarnya yang diulang-ulang bisa mengganggu kelancaran berbicara dan membuat audiens kurang fokus pada pesan yang disampaikan. Yang kelima adalah sesuaikan gaya berbicara dengan suasana dan tujuan presentasi. Jika suasana santai, gunakan bahasa yang santai dan ringan. Namun jika suasananya formal, kita bisa menggunakan bahasa yang profesional tanpa menghilangkan kehangatan dalam penyampaiannya. Berikutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Komunikasi nonverbal mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, serta gerakan yang mendukung penyampaian pesan. Yang harus diperhatikan dalam komunikasi nonverbal adalah yang pertama, perhatikan kontak mata dengan audiens. Menjaga kontak mata akan membuat audiens merasa lebih dihargai dan terhubung dengan kita. Hindari melihat ke bawah atau terlalu sering melihat slide, karena ini bisa membuat kita terlihat kurang percaya diri. Kedua, gunakanlah ekspresi wajah yang sesuai. Ekspresi wajah harus mencerminkan isi pesan yang disampaikan. Jika sedang menyampaikan hal yang serius, jangan tersenyum berlebihan. Ketiga, jaga postur tubuh yang tegap dan percaya diri. Keempat, gunakan gerakan tangan untuk menekankan poin-poin penting. Gerakan tangan bisa membantu audiens memahami pesan dengan lebih baik. Gunakan gestur yang alami dan mendukung isi presentasi. Kelima, sesuaikan jarak dan posisi dengan audiens. Jangan berdiri di satu titik saja. Jika memungkinkan, berkelakar yang wajar untuk mendekatkan diri dengan audiens. Keenam, perhatikan nada dari ritme dan pernapasan. Meskipun termasuk dalam aspek nonverbal, cara bernapas juga mempengaruhi kesan yang ditampilkan. Bernapas dengan tenang dan berbicara dengan ritme yang pas akan membuat kita terdengar lebih meyakinkan. Berikutnya, aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi adalah cara kita mengucapkan setiap kata dengan jelas sehingga audiens dapat memahami apa yang kita sampaikan. Sementara itu, intonasi adalah variasi nada dalam suara yang membantu menekankan poin penting dan menghindari suara yang terdengar monoton. Pertama, bicaralah dengan artikulasi yang jelas. Pastikan setiap kata terdengar dengan baik dan tidak terkesan bergumam. Kedua, gunakan intonasi yang bervariasi.
Jangan berbicara dengan nada yang datar atau terlalu monoton, karena itu bisa membuat audiens bosan dan kehilangan fokus. Ketiga, atur kecepatan berbicara, jangan terlalu cepat sehingga sulit dipahami, tapi jangan terlalu lambat hingga membuat audiens mengantuk. Keempat, perhatikan volume suara. Sesuaikan volume dengan kondisi ruangan dan jumlah audiens. Jika menggunakan mikrofon, pastikan suara tetap terdengar alami dan tidak berteriak. Yang kelima, gunakan jeda dengan tepat. Jangan takut untuk berhenti sejenak setelah menyampaikan poin penting. Berikutnya adalah aspek mengenal audiens. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengenal audiens. Yang pertama, ketahui siapa audiens yang akan mendengarkan presentasi kita. Apakah mereka mahasiswa, profesional, anak muda, atau masyarakat umum? Setiap kelompok memiliki tingkat pemahaman dan minat yang berbeda, sehingga gaya penyampaian juga harus disesuaikan. Yang kedua, pahami apa yang mereka butuhkan. Audiens datang untuk mendapatkan informasi atau solusi dari kita. Jadi pastikan materi yang disampaikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Ketiga, gunakan bahasa yang sesuai. Jika berbicara dengan para ahli di bidang tertentu, kita bisa menggunakan istilah teknis. Tapi jika audiens orang awam, gunakanlah bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Keempat, ciptakan keterlibatan dengan audiens. Misalnya seperti tanya jawab. Kelima, perhatikan reaksi audiens saat berbicara. Jika mereka terlihat bosan, cobalah ubah cara penyampaian, tambahkan humor atau gunakan ilustrasi agar lebih menarik. Aspek selanjutnya adalah aspek lainnya yang terkait dalam penyampaian komunikasi. Saat komunikasi verbal non-verbal